Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baitun, Rumah. Kolan suwatun. peci. Ma hadza? Hadza Kursiyun, maktabun. Arabic Kids. Bismillah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu alal anbiya wal mursalin, khasatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Adhu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Segala puja dan puji syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, lagi maha sempurna, lagi paripurna, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan waktu luang, memberikan panjang umur kepada kita, sehingga kalian masih bisa dapat menyaksikan tayangan-tayangan yang disiarkan oleh Ahsan TV ini. Kemudian salawat teriring salam juga kita haturkan, kita berikan, kita panjatkan kepada uswah kita, qudwah kita, tauladan kita. Siapa dia? Yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah qad akhrajana minadz zulumati ilan nur. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang dibawanya berupa Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kita semua dari zaman kejahilian menuju zaman yang Islamiyah, yang disinari dengan cahaya Islam berupa Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku, di mana saja kalian semua berada, yang soleh dan solehah yang dapat menyaksikan program serta tayangan Ahsan TV ini, di mana kalian sekarang sedang menyaksikan program kita, kesayangan kita, yaitu Arabic Kids. Di mana pada program ini kalian akan banyak belajar dan akan lebih mengenal tentang bahasa Arab. Ya, di mana pada zaman dahulu, ya, pada zaman yang masa lalu, ketika yang sudah lewat, di mana bahasa Arab memiliki manzilah. Apa itu manzilah? Manzilah adalah kedudukan dan memiliki fadilah. Apa itu fadilah? Fadilah adalah keutamaan dan memiliki makanah. Ayo, ada yang tahu apa itu arti dari makanah? Makanah memiliki tempat tersendiri di hati kaum muslimin. Sampai para ulama, para raja, para pemimpin, para khalifah, mereka senantiasa memperdulikan, mementingkan, dan juga tidak menganggap sebelah mata bahasa Arab. Karena seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bahasa Arab bukan sekedar hanya alat komunikasi, ya. Sehingga bahasa Arab merupakan tuntutan dan bahkan fasahatul kalam, kefasihan dalam berucap, apiknya dalam bercakap, kemudian ketajaman lidah dalam berbahasa, membuktikan sebuah indikasi. Apa itu indikasi? Syarat, membuat sebuah simbol, tanda keberhasilan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Karena itulah buat para aba dan para ummahat, ayah dan ibu, abi dan umi, papa dan mama, di mana saja kalian semua berada, ya, hendaklah memberikan semangat kepada anak-anaknya, lebih memperhatikan kepada anak-anaknya dalam belajar bahasa Arab. Kita tidak sayang-sayang mengajak anak kita untuk les bahasa Inggris misalnya, sampai mengantar, jemput, membayar mahal dan lain sebagainya. Kalau kita beralasan bahwa kita tidak bisa bahasa Arab atau tidak ada les yang mengajarkan bahasa Arab, maka bapak dan ibunya belajar bahasa Arab, kemudian mengajarkan, menularkannya kepada anak-anaknya. Sehingga program dari Ahsan TV ini diharapkan bisa membangkitkan semangat, membangkitkan gairah anak-anak Indonesia, membangkitkan gairah dari anak-anak kaum muslimin untuk lebih menggemari, mencintai, menyukai bahasa Arab. Sehingga ini bagian daripada agama kita yang harus kita syiarkan. Karena itu program Arabic Kids ini akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal bahasa Arab lebih dalam lagi. Nanti pada sesi berikutnya kita akan kupas lagi lebih dalam tentang bahasa
Arab ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Ahsan TV di program Arabic Kids. Arabic Kids. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Ini perbincangan antara Muhammad dan Ali ya. Muhammad mengucapkan salam kepada Ali. Assalamu alaikum ya. Bentuk tahiyah, bentuk pengucapan salam kepada seorang muslim dengan muslim yang lain. Yang pertama seperti yang sudah kita sebutkan, yaitu kitabun atau buku. Terima kasih atas perhatian anak-anakku, adik-adikku yang soleh dan solehah di mana saja kalian semua berada. Kita masih berada dalam program kesayangan kita, Arabic Kids. Baitun. Rumah. Kolan suwatun. Peci. Ma haza? Haza Kursiyun. maktabun. Arabic Kids. جزاء الإحسان إلا الإحسان. Saksikan terus How to Visit setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. جزاء الإحسان إلا الإحسان. Arabic Kids. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kalian masih tetap bersama kita di program Ahsan TV Arabic Kids. Sekarang kita memasuki ke sesi yang kedua. Di mana di sesi yang kedua ini seperti biasa dan seperti pada episode kemarin kita telah bahas tentang muhadatsah. Apa itu muhadatsah? Ada yang masih ingat? Ya, muhadatsah adalah percakapan, ngobrol, bincang-bincang. Itu disebut muhadatsah. Kemarin kita sudah mendengar muhadatsah atau barangkali ada di antara kalian yang sudah menghafalkannya. Kemarin antara Muhammad dan Ali. Kemudian saat ini muhadatsahnya antara dua orang teman, tapi kali ini adalah dua orang teman perempuan. Yang satu bernama Fatimah dan yang satu lagi bernama Aisyah. Keduanya saling berbincang-bincang, masih tentang haulal fasl. Masih ada sekitar haula al-fasl yang di sekitar kelas kita. Dalam episode kali ini kita akan bahas tentang isim isyarah. Kalau yang kemarin juga isim isyarah, sekarang juga isim isyarah. Apa bedanya? Yang kemarin kita bahas tentang isim isyarah untuk isim mudzakkar. Dengan apa? Ada yang masih ingat? Hadza, ya sahih, mumtaz. Dengan hadza artinya ini. Yang kemudian yang diisyaratkan adalah dengan isim-isim yang mudzakkar atau kata-kata benda yang mudzakkar. Contohnya apa? Kitabun. Kemudian apa lagi? Kursiyun. Kemudian apa lagi? Muzilun, daftarun dan lain sebagainya. 10 kosakata yang kalian Bapak harapkan sudah dihafal. Sudah menghafalkan kosakata yang 10 yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas tentang muhadatsah ya. Muhadatsah seperti yang tadi sudah disampaikan baina mar'atain, ya di antara dua orang perempuan, yaitu Fatimah wa Aisyah wa huma shadiqatan. Dua orang ini merupakan teman karib. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Fatimah mengucapkan kepada Aisyah, ahlan wa sahlan, yang artinya welcome dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia apa? Selamat datang ya. Selamat datang. Ucapan selamat datang dalam bahasa Arab menggunakan ahlan wa sahlan. Jadi kalau ada teman kita baru datang bertamu ke kita,
kemudian dia mengucapkan salam, setelah kita jawab salam, maka kita ucapkan ahlan wa sahlan. Ya. Kemudian apa jawabannya? Ya, jawabannya Aisyah menjawab ucapan daripada Fatimah dengan mengatakan ahlan bik, ahlan biki kalau untuk perempuan, ahlan bika kalau untuk laki-laki. Ya. Jadi disesuaikan kepada siapa kita mengucapkan. Ya, kemudian artinya juga selamat datang juga untuk kamu. Ya, selamat datang juga untuk kamu. Kemudian Fatimah bertanya kepada temannya ini, si Aisyah. Ya, bertanya kepada temannya si Aisyah, ma hadhihi, ya, ma hadhihi, apa ini? Ya, ini sama seperti yang kemarin, artinya juga apa ini. Tapi kalau yang kemarin menggunakan ma hadza. Kalau sekarang karena untuk muannats maka menggunakan ma hadhihi, ya. Artinya tetap sama, apa ini. Inilah keindahan daripada bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini semua kata bisa masuk ke dalam ini, apa ini, apa ini. Laki-laki, perempuan tetap aja pakai apa ini. Kan tapi pakai bahasa Arab ada dibedakan antara isim muzakkar atau isim muannas. Kalau muannas seperti episode kali ini menggunakan ma hadhihi, apa ini. Kemudian Aisyah mengatakan hadhihi sabburatun, ya. Hadhihi sabburatun. Ini adalah papan tulis, ya. Kemudian Fatimah bertanya lagi kepada Aisyah, hal hadhihi tabshuratun, ya. Apakah ini tabsyurah? Ada yang tahu? Tabsyurah salah satu dari alat tulis, ya. Kemarin sudah kita bahas dua hal, alat tulis, qalamun dan qalamur rasas. Ternyata masih ada alat tulis yang lain, tapi isim muannats, yaitu disebut tabsyurah. Ya, apa itu tabsyurah? Tabsyurah adalah kapur. Digunakan juga untuk alat tulis ketika kita sekolah dasar pada waktu-waktu yang lampau. Kemudian Aisyah menjawab, la hadhihi mimhatun. Ya. Bukan, ini adalah mimhatun, ya. Ini adalah penghapus, ya. Jadi pertanyaan dari Fatimah tentang sebuah benda, kemudian benda tersebut menggunakan isim isyarah yang menunjukkan kepada perempuan atau muannas, ya. Salah satu tandanya untuk mudah kita menganalisa, mudah kita membedakan antara isim muzakkar dan isim muannas adalah ada atau tidaknya tak marbutoh di akhir. Apa itu tak marbutoh? Tak yang bulat ada titiknya dua di atas. Itu disebut tak marbutoh. Makanya disebut marbutoh karena seperti terikat. Nah, karena ada tak marbutohnya di akhir, berarti salah satu tanda bahwasanya itu isim muannas, menunjukkan kepada muannas. Jadi kalau kalian mau menggunakan isim isyarah, jangan menggunakan hadza, tapi menggunakan hadhihi, yaitu ma hadhihi, ya, dan seterusnya. Ya, nanti di sesi yang berikutnya, di sesi yang ketiga, kita akan menghafalkan kembali, ya. Setelah menambah kosakata kita yang sebelumnya sudah kita hafal pada episode sebelumnya. Sekarang kita punya 10 lagi tentang mufradat atau kosakata yang harus kalian hafal. La budda alaikum bil hifzi, harus kalian hafal. Nah, apa itu kosakatanya? Nanti kita akan bahas di sesi yang ketiga. Tetap di acara kesayangan kita, Arabic Kids. Arabic Kids. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جزاء الإحسان إلا الإحسان. Arabic Kids. Ya. Syukran, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak kalian masih tetap setia bersama kita dalam program kesayangan kita Arabic Kids. Pada sesi yang ketiga, seperti yang tadi sudah disampaikan dan sudah dijanjikan di awal, kita akan belajar tentang kosakata. Kalau kita nggak ngerti tentang bahasa,
maka kita tidak akan mudah untuk mengucapkannya. Artinya kita akan menemui kesulitan ketika kita bicara dengan menggunakan bahasa tersebut, karena kita tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, tidak tahu cara pengucapannya. Karena itu penting belajar bahasa apapun adalah mengetahui kosakatanya. Dalam bahasa Arab disebut al-mufradat. Nah, di sini kita telah memiliki 10 mufradat atau 10 kosakata ya. Yang pertama tentu saja masih tentang haulal fasl. Masih ada yang di sekitar kelas ya. Di sekitar kelas ini ada 10 mufradat atau 10 kosakata. Tentu saja yadullu ala muannatsin au yadullu ala untha, yang menunjukkan kepada isim yang muannas ya. Semuanya kalian lihat nanti dalam tayangan televisi kalian, yaitu semua isim-isim, kata-kata benda yang diakhiri dengan ta marbutah ya. Buat kalian mudah untuk membedakan dan menghukumi bahwa itu adalah isim yang menunjukkan kepada perempuan ya. Yang pertama kalian bisa lihat yaitu sabburatun. Apa itu sabburatun? Sabburatun adalah papan tulis ya. Tempat guru, bapak dan ibu guru kita menjelaskan pelajaran, disebut sabburah. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah haqibah atau haqibatun. Apa itu haqibah? Kalian selalu datang ke sekolah, pulang ke sekolah untuk meletakkan buku dengan menggunakan alat ini. Alat ini disebut haqibah dalam bahasa Arab atau tas dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah mistoratun. Mistoratun. Mungkin ada di antara kalian yang sudah dengar kata mistorah, tapi apa ya artinya? Ya, sekarang kita akan tahu mistorah artinya adalah penggaris. Ya, alat kita untuk mengukur dan lain sebagainya disebut mistorah atau penggaris. Kemudian berikutnya ada sebuah alat. Ya, alat ini berbentuk ada yang kotak, ada yang bulat, yang biasanya digunakan untuk meletakkan alat-alat tulis seperti tip X atau muzil, seperti penghapus atau mimhah, kemudian seperti qalamur rasos atau pensil, seperti juga qalamun atau pulpen. Alat ini disebut kotak pensil. Nah, kemudian bagaimana pengucapannya dalam bahasa Arab? Ya, bahasa Arabnya adalah miqalamatun. Ya. Apa? Miqalamatun. Ya, sahih. Ya. Kemudian berikutnya adalah waktu episode yang kemarin, ya, kita juga telah mengerti dan telah menghafal bahasa Arab daripada buku tulis. Apa kemarin bahasa Arabnya? Ya, benar, daftarun. Tapi ternyata ada juga isim muannas yang memiliki arti yang sama dengan daftarun, yaitu kurrasatun. Ya, artinya buku tulis. Jadi kalian kalau mau mengucapkan buku tulis dalam bahasa Arab bisa menggunakan isim muzakkar, bisa juga menggunakan isim muannas. Isim muzakkar diwakili oleh daftarun dan isim muannas diwakili oleh kurrasatun. Tapi maknanya nafsul makna. Maknanya satu, yaitu buku tulis. Kemudian yang berikutnya tadi sudah kita bahas di muhadatsah, yaitu tabsyurah ya. Tadi sudah disebutkan apa itu tabsyurah ya. Tabsyurah adalah kapur. Kemudian berikutnya adalah mimsahatun ya. Apa itu mimsahah? Kalian bisa lihat dalam slide tayangan gambar kalian. Ya, ini adalah penghapus. Kemudian berikutnya ada sebuah cairan ya. Cairan ini dipakai untuk menulis ya. Kemudian kalau tidak digunakan dengan ini maka tidak bisa menulis ya. Maka alat ini disebut apa? Tinta. Apa bahasa Arabnya? Mehbaratun. Apalagi sekali lagi ya. Mehbaratun ya. Artinya tinta. Kemudian berikutnya ada juga penghapus selain daripada mimsahah ya. Penghapus ini biasanya terbuat dari karet ya. Biasanya digunakan untuk menghapus pensil. Apa itu? Sebutannya adalah mimhatun ya. Apa? Mimhatun, yaitu penghapus ya. Kemudian setiap kelas pasti memiliki waktu ya, pasti memiliki jam. Kalau kita mau keluar, mau istirahat, mau ganti jam pelajaran, pasti ada waktu-waktu yang akan memberitahu kita bahwa waktunya sudah selesai. Nah, setiap kita tentu harus mengetahui tentang waktu-waktu tersebut. Salah satunya adalah jam. Apa bahasa Arabnya dalam bahasa Arab? Yaitu sa'atun. Apa? Sa'atun. Artinya
jam. Ini adalah 10 kosakata, 10 mufradat yang berada di sekitar kelas, yang kita temui setiap hari di sekitar kelas. Dan ada baiknya dan bagus untuk kalian untuk menghafalkannya. Jadi kita sudah punya 20 mufradat ya. Di episode yang pertama 10, episode yang kedua juga 10 ya, sehingga 20 mufradat yang kita sudah hafal di sekitar kelas ini akan menjadi modal berharga buat kita untuk berbicara sedikit demi sedikit tentang bahasa Arab. Ya, selanjutnya nanti di episode keempat, di sesi yang keempat kita akan bahas tentang tadribat atau tamrinat, yaitu latihan tentang kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari di sesi kedua dan keempat. Karena itu jangan kemana-mana, tetap berada di program kita Arabic Kids. Arabic Kids. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, insya Allah pada sore hari ini seperti biasa Abu Sahla akan menemani adik-adik yang soleh dan soleha. Jagung bahasa Arabnya adalah dzurratun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Arabic Kids. Ya, syukran, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kalian anak-anakku yang soleh dan solehah di mana saja kalian semua berada yang dapat menyaksikan program kesayangan kita ini Arabic Kids yang pada sesi yang keempat ini, setelah sebelumnya yang sudah kita bahas di sesi yang kedua dan sesi yang ketiga tentang muhadatsah, kemudian tentang mufradat, sehingga kita sudah punya bekal, punya modal untuk sedikit berbicara bahasa Arab. Nah, kemudian bagaimana prakteknya? Kita akan praktekkan di sesi yang keempat ini, yaitu tadribat atau tamrinat. Ya. Dalam bahasa Indonesia artinya latihan. Ya. Kalau untuk berbicara, kemudian mengucapkan bahasa selain daripada bahasa nenek moyang kita, nggak akan bisa kesampaian kecuali dengan banyak latihan. Ya, karena itu latihan yang di sesi keempat ini kita akan bahas tentang latihan tentang mufradat-mufradat yang tadi sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Ya, yang pertama kalian bisa lihat di slide di sini ya. Yang pertama ada pertanyaan ya, ma hadhihi, apa ini? Ya, kalian lihat gambarnya ya. Gambarnya adalah tas ya. Kemudian bagaimana penyebutannya dalam bahasa Arab? Ya, hadhihi haqibatun. Ya, sahih, hadhihi haqibatun ya. Jadi biasakan kalau melihat tas ya dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, misalnya meminta kepada orang tuanya, abinya atau uminya dengan tas ya. Kemudian minta aina haqibah, di mana haqibah atau tas ya. Kemudian berikutnya ma hadhihi, pertanyaannya masih sama. Apa ini? Kemudian jawabannya kalian lihat dalam gambar. Ya, gambarnya adalah gambar penggaris. Ada yang masih ingat penggaris bahasa Arabnya apa? Mistaratun. Nah, sahih ya. Hadhihi mistaratun, atau ini adalah penggaris ya. Jadi dari satu pertanyaan ini jawabannya bisa berpuluh-puluh jawaban, bahkan bisa beribu-ribu jawaban. Setiap kata benda yang memiliki isim yang muannas bisa menjadi jawabannya. Kemudian yang berikutnya ma hadhihi, apa ini? Nah, kalian lihat dalam tayangan ini adalah tinta ya, gambar tinta. Tinta seperti disebutkan tadi, apa bahasa Arabnya? Mihbaratun. Hadhihi mihbaratun. Ini adalah tinta ya. 3 pertanyaan yang sama, jawaban yang berbeda-beda. Ya, kemudian berikutnya sekarang pertanyaannya dengan menggunakan hal ya, dengan menggunakan hal. Tapi kita minta di sini jawabannya dengan menggunakan la ya, dengan menggunakan la ya. Pertanyaannya hal hadhihi miqlamatun. Ya, apa itu miqlamah? Ya, kalian lihat di dalam
tayangan, yaitu miqlamah adalah kotak pensil. Apakah ini miqlamah? Apakah ini kotak pensil? Jawabannya harus dengan la. Berarti bukan yang sesungguhnya. La, bukan. Hadhihi mimhatun, ya, karena gambar yang tampak adalah gambar penghapus, ya. Hal hadhihi miqlamatun? La, hadhihi mimhatun, ya, sahih. Kemudian yang kedua, hal hadhihi mimsahatun? Apakah ini gambar mimsahah? Apa mimsahah? Ya, penghapus, sama seperti mimhah, ya. Kemudian hal hadhihi mimsahatun? Jawabannya harus dengan la. La, hadhihi mihbaratun, ya, bukan, ini adalah tinta, ya, karena gambarnya adalah gambar tinta, bukan gambar penghapus. Kemudian berikutnya yang terakhir, yaitu masih pertanyaannya masih sama. Hal hadhihi sa'atun? Apakah ini sa'ah? Apa itu sa'ah? Jam, ya, seperti dalam gambar. Hal hadhihi sa'atun? La, hadhihi kurrasatun. Bukan, ini bukan jam, tapi ini adalah kurrasah. Apa itu kurrasah? Kurrasah adalah daftarun, yaitu buku tulis, ya. Ini kalian harus banyak berlatih untuk membiasakan diri dalam pengucapan, untuk membiasakan diri juga dalam berbicara. Sedikit-sedikit mufradat yang kalian sudah hafal diamalkan dengan cara banyak berlatih, ya. Insyaallah kalian akan semakin cinta dengan bahasa Arab dan akan semakin bersemangat untuk bisa mempelajarinya, menguasainya, sekaligus bisa berbicara dengan menggunakan bahasanya. Karena ini adalah saran dan juga himbauan dari para ulama-ulama kita untuk menyebarluaskan bahasa Arab, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan di sini di sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat tadi bisa memberikan pencerahan kepada kalian, sekaligus juga bisa memberikan ilmu yang baru untuk kalian, ya. Kita akan lanjutkan nanti dengan penutupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Arabic Kids. Arabic Kids. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in huwa naza'a wastaghfara suqila. Kita yakin bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Aneh. Siapa yang menjaga antara dua janggutnya, jadi menjaga bicaranya. Ilmu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal masakin, di hukum agama kalian banyak. Imam Ahmad bin Hanbal. Qala dzikrullah. تعبدون من دون الله حصب جهنم جزاء الإحسان إلا الإحسان. Arabic Kids. Ya, syukran, jazakumullah khairan katsiran bihudurikum. Terima kasih anak-anakku yang saleh dan salehah di mana saja kalian semua berada, yang dapat menyaksikan, melihat program acara kesayangan kita ini, yaitu Arabic Kids. Di akhir kata ini, ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan di awal, yang sudah kita pelajari tadi dan sudah kita ulas, kita utarakan di awal, akan bisa memberikan faedah, memberikan manfaat, memberikan istifadah buat kalian semua, dan membuat kalian lebih bangkit lagi keinginannya untuk lebih mempelajari bahasa Arab. Setelah tadi kita telah membahas tentang apa itu isim isyarah dan bagaimana penggunaannya kalau untuk yang isim muannas. Karena pada episode sebelumnya sudah disampaikan tadi, kita telah membahas juga tentang isim isyarah dan cara penggunaannya, tapi untuk isim mudzakkar. Sehingga kita sudah mempelajari dua hal, yaitu penggunaan isim isyarah sekaligus juga penggunaannya atau mendampinginya dengan yang diisyaratkan berupa isim muzakkar dan juga isim muannas, ya. Karena itu dua episode ini kalian sudah bisa membedakan bagaimana cara penggunaan isim isyarah, kemudian bagaimana juga penggunaan tentang isim muzakkar dan apa itu isim muannas, ya. Sehingga ilmu yang sudah kita dapat kita praktekkan dengan kawan kita, dengan orang tua kita, keluarga kita, dan lain sebagainya, sehingga bisa membuahkan sebuah amal dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita saksikan barusan, yang sudah kita sampaikan, bisa memberikan
sebuah pencerahan buat kalian bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang penting, tidak kalah dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Tetap semangat, kita akan berjumpa lagi insyaallah di pekan yang akan datang dalam acara Arabic Kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baitun, rumah. Kolan suwatun, peci. Ma hadza? Hadza kursiyun, maktabun. Arabic Kids. جزاء الإحسان إلا الإحسان